Sebuah isu klasik dalam sebuah komsel atau kesan, di mana orang yang perannya seakan-akan tuh lebih banyak di antara teman lainnya, sehingga dia merasa seakan-akan dimanfaatkan. Wah, dia nggak pernah tuh yang namanya bawa teman baru. Masa aku terus yang bawa teman baru? Wah, dia nggak pernah tuh yang namanya bawa makanan. Masa aku terus yang bawa makanan? Wah, dia nggak pernah tuh yang bawa yang namanya buka rumah. Masa aku terus yang buka rumah? Wah, dia nggak pernah tuh yang namanya di jadwal pelayanan. Masa aku terus pelayanan? Disitulah mulai muncul perasaan kayaknya aku dimanfaatin deh. Awalnya kita menjadi orang yang murah hati, easy going dalam pelayanan. Habis itu karena merasa dimanfaatin, mulai deh kita ngerem kemurahan hatinya kita. Saudara, ini saya sedang cerita tentang diri saya sendiri ya saudara ya. Karena saya juga pernah merasa di posisi itu. Saya selalu ingatkan diri saya, lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan amin. Kalau saudara baik sama orang, jangan diingat-ingat, karena nanti kau kecewa. Karena gak semua orang membalas yang baik dengan yang baik. Gak semua orang tahu diri. Dan banyak dari mereka yang gak tahu diri. But it's okay. Itulah kehidupan saudara. Jangan taruh harapanmu sama manusia. Kau pasti kecewa. Taruhlah harapanmu sama Tuhan, pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Kasih tepuk tangannya paling meriah. Jadi setiap kita melayani, ingatkan diri kita begini, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau masih mau pakai aku yang gak sempurna ini untuk melayani Engkau yang adalah Raja di atas segala raja. Dan saya boleh melayani jiwa-jiwa yang Engkau kasihi. Dan aku tahu apa yang aku lakukan ini, pelayanan ini belum sebanding dengan kasih pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat aku di kayu salib. Ingat, Tuhan suruh Petrus cari ikan, bukan karena Tuhan gak punya ikan lalu berniat memanfaatkan tenaga Petrus. No. Karena di ayat yang ke-9 dikatakan Yesus sudah menyiapkan roti dan ikan kok di atas api bara. Artinya Yesus itu sebenarnya sudah nggak butuh ikannya para murid. Setelah Petrus panen begitu banyak ikan yang dia dapat, itu pun akibat ikuti arahan Yesus. Yesus memang betul ada bilang sama Petrus, boleh bawa ke sini ikannya, kita makan bareng. Tapi dengar baik, sekali lagi saya katakan, Yesus sebenarnya nggak butuh ikan hasil panenannya Petrus. Yesus melakukan itu sebenarnya untuk memulihkan harga dirinya Petrus dan kawan-kawan. Yesus melakukan itu sebenarnya untuk memulihkan harga dirinya kita, yang selama ini sudah terjerembab di dalam kegagalan, dan sehingga kita bisa mengalami lagi yang namanya keberhasilan. Dan lebih daripada sekedar keberhasilan menurut ukuran dunia, tapi Tuhan sedang membawa kita terus keberhasilan menurut ukuran kerajaan sorga, yaitu memberi kita kehormatan untuk ambil bagian terlibat dalam rencananya Tuhan.